Pemirsa, 2029 bagi partai politik tidaklah jauh lagi. Persiapan demi persiapan seharusnya dilakukan untuk menyambut kemenangan di tahun 2029. Namun, zaman sudah berbeda. Tebar money politik dalam gelaran pemilu tahun 2024 serta perubahan psikologi pemilih sangat berpengaruh dalam menentukan masa depan partai. Secara otomatis diperlukan pemimpin yang berani dalam mengambil sikap apakah PDI Perjuangan Kalimantan Tengah siap dalam pertempuran 2029 di tengah gejolak pemilihan pucuk pimpinan di Kalimantan Tengah. Bersama kami hadir Dr. Ari Junaidi, SHMSI, pengamat politik sekaligus Direktur Nusakom Pratama Institute. Selamat sore Pak Ari. Oke, kita akan mulai dengan pertanyaan berikut ini ya Pak. Hari ini PDI Perjuangan khususnya di Kalimantan Tengah menghadapi gelombang perubahan yang besar menuju tahun 2029. Menurut pandangan Anda, apa yang perlu disiapkan? Saya kira PDI Perjuangan sebagai salah satu partai besarnya, khususnya di Kalimantan Tengah, tentu pelaksanaan konferensi daerah atau konferda menjadi titik balik dari perjuangan partai untuk lebih mereposisi kedudukannya bahwa PDI Perjuangan memang partai yang diharapkan oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Dan menurut saya konferda yang akan berlangsung di Palangkaraya ini mempunyai momentum yang cukup besar karena untuk menilai atau mengevaluasi apa yang telah dilakukan oleh PDI Perjuangan selama ini. Dan ingat bahwa konferda ini merupakan persiapan atau ancang-ancang sebelum pelaksanaan pemilu 2029 nanti. Itu Mbak Siti. Bagaimana kecenderungan pemilih nanti di tahun 2029 menurut pandangan Anda? Seperti kita ketahui bahwa di 2029 nanti pemilih lebih banyak didominasi oleh para pemilih muda, termasuk Gen Z gitu ya, bahwa termasuk di Kalimantan Tengah hampir 30% warga Kalimantan Tengah berdasarkan survei berdasarkan populasi di 2024 nanti diperkirakan dari 2,75 juta jiwa penduduk Kalimantan Tengah, sebagian besar itu didominasi oleh anak muda. Sehingga partai, termasuk PDI Perjuangan, jika tidak mengikuti keinginan atau harapan anak muda, tentu tidak hanya PDI Perjuangan ya, semua partai akan ditinggalkan oleh pemilihnya. Nah, oleh karena itu, PDI Perjuangan sebagai partai yang cukup senior atau cukup tua gitu ya di Indonesia ini, bahkan mempunyai sejarah yang panjang, tentu harus berubah agar mereka atau PDI Perjuangan tetap diminati oleh anak-anak muda. Ini menurut saya Mbak, bahwa Palangkaraya, Kalimantan Tengah, termasuk bagian dari Indonesia, bahwa pemilih muda itu sangat luar biasa potensinya. Dan kita ingat, hari ini atau kemarin beberapa waktu yang lalu, Zohran telah terpilih sebagai wali kota New York. Dan ini menjadi gambaran umum bahwa ketika anak muda bergerak, maka pendulum politik itu akan ikut terpengaruh. Kita bisa lihat bagaimana Nepal, bagaimana di di Madagaskar gitu ya, ketika anak muda menyatakan gejolaknya, menyuarakan aspirasinya, maka politik nasional ikut terpengaruh. Dan saya berharap PDI Perjuangan juga memahami keinginan pemilih muda di 2029 nanti. Apakah pertarungan tahun 2029 memiliki pengaruh dalam menentukan pemimpin partai, khususnya tingkat DPD di Kalimantan Tengah? Ya, menurut saya bagaimana sebuah organisasi, termasuk partai ya, itu dikelola dengan baik. Bagaimana partai itu tumbuh dan berkembang gitu ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, satu syarat bahwa sebuah partai politik, termasuk organisasi, itu ditentukan oleh nakodanya, ditentukan oleh ketuanya. Oleh karena itu, konferda PDI Perjuangan di Kalimantan Tengah ini sangat strategis gitu ya, untuk memilih siapakah sosok yang menjadi nakoda PDI Perjuangan di Kalimantan Tengah ke depan. Dan saya berharap gitu ya, para peserta konferda, kemudian kader partai bisa memahami bahwa seorang ketua DPD itu harus bisa memahami, bisa berkomunikasi dengan
DPC, dengan PAC hingga anak ranting. Oleh karena itu, kita harus belajar banyak gitu ya, bahwa PDI Perjuangan pernah menjadi partai besar di Kalimantan Tengah. Bahkan PDI Perjuangan tetap menjadi partai yang paling banyak dipilih oleh pemilih di pemilu 2024 kemarin. Nah, ini menjadi ujian bagi PDI Perjuangan di Kalimantan Tengah, apakah suara nasional akan juga linier atau sama dengan di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, tidak hanya sekedar sosok ya, tetapi orang itu harus mempunyai kapasitas, ada prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela, dan pandai berkomunikasi. Oleh karena itu, siapapun yang terpilih sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah, dia harus bisa memahami akar rumput dan bisa memahami keinginan pemilih dan warga Kalimantan Tengah. Oke, bagaimana pendapat Anda untuk kader PDI Perjuangan Kalimantan Tengah dalam menentukan ketua DPD-nya, Pak? Nah, persoalan Kalimantan Tengah ini mempunyai kekhasan masing-masing gitu ya, bahwa berbeda dengan daerah lain. Saya baru pulang dari Banjarmasin, di sana juga sedang konverda Kalimantan Selatan. Kalimantan Tengah itu mempunyai sumber daya alam yang cukup luar biasa. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, banyak infrastruktur yang kondisinya memprihatinkan. Saya pernah dari Pulau Malan ke Tumbang Sambah gitu ya, di Krayan, ataupun dari Kasongan ke Tumbang Sambah, itu infrastrukturnya sangat memprihatinkan. Saya kasihan gitu ya. Nah, saya berharap ketua DPD nanti gitu ya bisa menyuarakan aspirasi warga. Bagaimana warga yang ada di pedalaman bisa dijembatani gitu ya, keinginan atau aspirasinya, dan bisa diperjuangkan. Dan menurut saya, sosok yang bisa membawa PDI Perjuangan Kalimantan ke depan yang lebih bagus adalah yang mempunyai jaringan dengan pemerintah pusat, terutama yang mempunyai background sebagai anggota DPR RI. Kemudian ingat, itu saya hanya berbicara soal di Katingan gitu ya, di Kasongan gitu ya. Belum saya ke Seruyan. Dari Seruyan itu saya pernah menempuh dari Poros Amin Jaya ke Rantau Pulut. Itu juga kondisinya luar biasa. Belum lagi di Lamando gitu ya. Dari Simpang, Poros Simpang ke Sepaku hingga Perigi. Itu juga kondisinya sangat memprihatinkan. Saya berharap ketua DPD PDI Perjuangan ke depannya adalah tidak lagi berbicara soal sektor gitu ya, tidak sektoral, tidak berbicara soal golongan, tetapi bagaimana bisa membawa partai ini lebih baik, lebih maju. Dan ingat, tantangannya ke depan cukup besar. Di saat PDI Perjuangan saat ini berada di luar pemerintahan, tetapi sebagai kekuatan penyeimbang gitu ya, saya berharap siapapun yang terpilih harus bisa mempunyai jaringan relasi politik ataupun bidang lain gitu ya di pemerintah pusat. Dan syaratnya satu, Mbak, seorang ketua DPD itu idealnya adalah anggota DPR. Itu yang menurut saya. Baik, terima kasih untuk Pak Ari Junaidi SHMSI atas edukasi tentang tantangan PDI Perjuangan tahun 2029 ya Pak. Kembali dengan informasi seputar Kalimantan Tengah berikut ini.